Ekonomi Islam adalah sistem pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan nilai-nilai syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, atau disebut dengan falah. Sistem ini bukan hanya tentang transaksi, tetapi mencakup keseluruhan cara hidup sesuai ajaran Al-Quran, hadis, serta hukum ijtihad dan juga qiyas. Nah, fokus utamanya adalah keadilan, larangan atas pelanggaran hak, dan menjaga lingkungan. Bukti nyata perkembangan ekonomi Islam ini terlihat dari tumbuhnya lembaga keuangan syariah dan perhatian di bidang pendidikan. Mari kita jelajahi bagaimana ekonomi Islam ini berkembang dari masa Rasulullah hingga saat ini. Perkembangan ekonomi Islam dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, terdapat dua periode penting, yaitu periode Mekah dan juga periode Madinah. Yaitu yang pertama pada periode Mekah. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau lebih berfokus pada pengenalan nilai-nilai dasar Islam yang melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Kemudian yang kedua pada periode Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mulai membentuk sistem ekonomi yang lebih teratur dan terorganisir. Beliau mendirikan lembaga Al-Hisbah, yaitu badan pengawas pasar yang bertugas memastikan transaksi berjalan adil tanpa kecurangan. Di sini, petugas Hisbah memastikan harga sesuai dan kualitas barang terjaga. Selain itu, Rasulullah juga mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai pengelola keuangan negara. Baitul Mal menjadi pusat pengelolaan harta yang berasal dari berbagai sumber seperti zakat, jizyah dari warga non-muslim, ghanimah atau hasil rampasan perang, serta sumbangan lainnya. Dana dari Baitul Mal ini didistribusikan untuk kepentingan umat, terutama untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan merata. Sistem ekonomi ini memperlihatkan nilai keadilan yang tinggi dan menghindarkan masyarakat dari ketimpangan sosial, di mana setiap orang dapat hidup sejahtera dan saling mendukung. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan berlanjut kepada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana pada masa ini tentunya ekonomi Islam mengalami perkembangan dan juga peranan yang sangat penting. Untuk yang pertama yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menekankan pentingnya zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam. Beliau juga menegaskan bahwa zakat wajib dibayar oleh seluruh umat Islam. Nah, yang mana zakat ini menjadi sumber pendapatan utama negara. Beliau bahkan mengadakan hukum yang tegas bagi siapa saja yang tidak mau membayar zakat. Untuk yang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem ekonomi dengan melakukan reorganisasi Baitul Mal agar dana yang dikumpulkan bisa tersalurkan secara lebih efektif. Beliau juga memperkenalkan aturan mengenai kepemilikan tanah di wilayah yang telah ditaklukkan, sehingga setiap warga dapat mengelola tanah secara produktif tanpa merugikan orang lain. Untuk yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa ini, ekonomi Islam berkembang dengan pesat melalui perluasan wilayah Islam dengan membawa banyak sumber pendapatan baru. Selain itu, beliau membuka kontrak dagang internasional dengan negara-negara tetangga untuk memajukan ekonomi umat Islam. Utsman juga membangun infrastruktur seperti jalan dan juga jalur perdagangan, serta memperkuat keamanan darat dan juga keamanan laut untuk memastikan kelancaran distribusi barang. Dan untuk yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berfokus kepada pemerataan kekayaan dan juga memberantas segala bentuk korupsi di Baitul Mal. Beliau menerapkan pengawasan ketat di pasar untuk memberantas kecurangan dan melakukan sidak pasar secara berkala. Pada masa ini pula, mata uang Islam mulai dicetak untuk mempermudah transaksi di seluruh wilayah Islam. Setelah masa Khalifah Rasyidin, ekonomi Islam mengalami perkembangan melalui fase sejarah. Fase pertama dimulai pada awal Islam sampai dengan 450 Hijriah, yang dimana pada fase ini tokoh-tokoh seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf dan juga Al-Marwazi mulai merumuskan konsep-konsep ekonomi Islam. Mereka menciptakan teori ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan dan juga kesejahteraan sosial. Fase kedua dimulai pada tahun 410 Hijriah sampai dengan 810 Hijriah,
yang dimana pada masa ini ditandai oleh kemunculan pemikiran ekonomi yang lebih berkembang, tetapi kondisi ekonomi mengalami tantangan seperti korupsi dan juga ketidakadilan sosial. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan juga Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi besar dengan ide-ide tentang keadilan dan juga kesejahteraan. Pemikiran mereka tentang pencegahan eksploitasi ekonomi masih sangat relevan hingga saat ini. Fase ketiga yaitu pada tahun 810 Hijriah sampai dengan 1350 Hijriah, yang dimana pada fase ini ekonomi Islam mengalami stagnasi. Meskipun demikian, tokoh-tokoh ekonomi seperti Jamaluddin, Al-Ghazali, dan juga Muhammad Iqbal berusaha untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi Islam melalui berbagai tulisan dan juga pemikiran agar bisa mengimbangi perkembangan ekonomi modern yang cenderung kapitalistik. Ekonomi Islam berkembang pesat di Indonesia, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Selanjutnya, Undang-Undang Perbankan yang dikeluarkan tahun 1992 dan diperkuat pada 1998 menjadi dasar hukum bagi operasional bank syariah. Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah adalah contoh bank syariah yang muncul setelahnya. Selain sektor perbankan, Indonesia juga aktif mengembangkan lembaga keuangan syariah lainnya serta melakukan islamisasi keseluruhan sistem finansial dengan prinsip tanpa riba, maisir, dan gharar. Selain itu, negara-negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan juga menerapkan ekonomi berbasis syariah, menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya relevan di kalangan umat Islam, tetapi juga menarik minat non-Islam. Jadi, dapat disimpulkan dari masa Rasulullah SAW hingga era modern, perkembangan ekonomi Islam terus mengalami kemajuan, membawa sistem keuangan yang lebih adil dan sejahtera. Sistem ekonomi Islam bukan hanya sekedar teori, tetapi sudah terbukti berhasil menciptakan keseimbangan sosial, moral, dan spiritual yang dibutuhkan masyarakat modern. Terbukti sistem ini tidak hanya diterapkan oleh umat Islam, tetapi juga dapat diterima secara universal, menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya di tengah era modern. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang perkembangan ekonomi Islam. Terima kasih sudah menyaksikan.